Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parmansa, Prodi PTI semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai mode pembelajaran inquiry learning untuk memenuhi tugas Ibu dosen Nita Nurfitiani MPD. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran inquiry learning. Yang kedua, konsep dasar inquiry learning. Yang ketiga, tujuan penerapan inquiry learning. Yang keempat, manfaat pembelajaran inquiry learning. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan inquiry learning. Pembahasan pertama, pengertian model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses pencarian dan penemuan informasi oleh peserta didik melalui eksplorasi, investigasi, dan pemecahan masalah. Dalam model ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisa informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka temukan. Karakteristik model pembelajaran inquiry learning berpusat pada siswa. Peserta didik menjadi subjek utama yang aktif dalam menemukan jawaban atau solusi atas pertanyaan atau masalah. Berbasis pertanyaan, proses pembelajaran dimulai dengan pertanyaan atau masalah yang memicu rasa ingin tahu siswa, analisis data, yang dikumpulkan dianalisa untuk menemukan pola atau jawaban atas masalah yang diajukan, menarik kesimpulan. Siswa membuat kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Pembahasan yang kedua, konsep dasar pembelajaran inquiry learning. Pembelajaran inquiry learning didasari oleh pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Hal ini menjadi pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Berikut adalah konsep-konsep dasar dari pembelajaran ini. Yang pertama, belajar berbasis pertanyaan. Proses pembelajaran dimulai dengan pertanyaan atau masalah yang menarik dan relevan. Pertanyaan ini menjadi pemandu siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam. Yang kedua, proses berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran inquiry melibatkan siswa dalam proses berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, sintesis, pemecahan masalah. Pembahasan yang ketiga, tujuan pembelajaran inquiry learning. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa melalui proses pembelajaran yang aktif, eksploratif, dan reflektif. Berikut adalah tujuan utama penerapan pembelajaran inquiry. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis, membantu siswa belajar menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti sintesis dan evaluasi. Yang kedua, mendorong kemandirian dalam belajar, membiasakan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, membantu siswa belajar mencari, mengolah, dan menyimpulkan informasi secara mandiri. Pembahasan keempat, langkah-langkah pembelajaran inquiry learning. Berikut adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, orientasi. Guru memperkenalkan topik atau masalah yang akan dieksplorasi. Tujuannya adalah untuk membangun rasa ingin tahu siswa dan memberikan konteks pembelajaran. Guru dapat menggunakan media cerita atau situasi nyata untuk memotivasi siswa. Yang kedua, merumuskan pertanyaan atau masalah. Siswa disarankan untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan diselidiki. Pertanyaan dapat berupa mengapa, bagaimana, atau apa yang terjadi. Guru membantu siswa merumuskan masalah secara spesifik dan relevan. Pembahasan kelima, kelebihan dan kelemahan pembelajaran inquiry learning. Kelebihan pembelajaran inquiry mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara mandiri, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan pemahaman mendalam melalui eksplorasi, dan menyelidiki. Siswa memperoleh pemahaman yang lebih bermakna dibandingkan dengan sekadar menghafal. Kelemahan pembelajaran inquiry memerlukan waktu yang lebih lama. Proses eksplorasi, investigasi, dan analisis membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode ceramah atau langsung. Tidak semua materi sesuai dengan inquiry. Beberapa topik pembelajaran yang bersifat praktis atau faktual mungkin sulit diterapkan dengan pendekatan inquiry.
Kesimpulannya adalah pembelajaran inquiry adalah pendekatan yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemandirian siswa, tetapi memerlukan perencanaan yang matang, sumber daya yang cukup, dan dukungan yang konsisten dari guru. Pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada situasi atau topik pembelajaran yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam.